Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, kita berjumpa kembali bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Ya, sekarang di hari yang ke-19 Ramadan tahun ini, ya. Kita terus berkelanjutan dari awal Ramadan, ya, bagaimana kita mengkaji Bunyal Islam alal khamsin, membangun sistem masyarakat Islami, ya, sehingga kita ini menjadi sebuah masyarakat yang mau tidak mau harus mengikuti daripada tuntunan ajaran Islam. Kemarin kita sampai pada penjelasan di mana sholat sebagai satu peningkatan kualitas mukmin, dan materi yang terakhir adalah bagaimana sholat itu melebur dosa-dosa kita, ya, sebagai pengampunan dosa, plus juga bagaimana sholat itu berharap hidup berkah, hidup meriah, hidup sukses. Nah, makanya untuk menunjukkan kesuksesan jangan lupa kita berbagi dengan saudara kita. Assalamualaikum sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Artinya sebuah kesuksesan hidup itu tidak melupakan saudara kanan kiri kita. Artinya apa? Kita sebagai muslim harus menunjukkan kesolehan sosial. Nah, untuk bagaimana kesolehan sosial itu biasanya memberikan bantuan, ya, berupa makanan, minuman, ditambah lagi sedekah, infak, ya, zakat dan seterusnya. Nah, zakat juga bagian daripada sistem membangun ekonomi Islam yang ada dalam urutan Bunyal Islam al khamsin, ya, syahadat, sholat, zakat, syam Ramadan dan haji. Nah, di sini zakat atau sedekah sebagai satu, ya, alternatif bagaimana membangun ekonomi Islam, ya, suatu pengumpulan modal dasar daripada keuangan yang bisa dijadikan dikelola untuk kebersamaan. Sebab apa? Sebab ketika kita ini tidak punya modal, kita tidak bisa mengembangkan usaha apapun, apalagi usaha yang kita harapkan untuk mengembangkan usaha Islami. Saudaraku, karena zakat itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, dalam aturan-aturan Islam, ya, yang menjadi sebuah syariatnya, maka itu harus dipatuhi, ya. Jangan sampai kemudian zakat diabaikan, kurang besar, lebih besar sedekah atau infak atau yang lainnya, abaikan zakat. Jangan, zakat itu sudah ada aturan mainnya, ada dalam rukun Islam. Kalau zakat diabaikan berarti mengabaikan rukun Islam. Nah, di sini jangan kemudian pengen tampil beda atau pengen bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi kemudian sudah terkumpul uangnya nggak jelas. Ya, di sini harus ada yang bertanggung jawab. Bagaimana mengelola sebuah keuangan dari hasil sistem zakat, infak dan sedekah harus tepat sasaran. Jangan kemudian zakat, infak, sedekah dan seterusnya dipakai buat yang tidak pas, tidak, ya. Nah, sudah ada aturannya 8 asnaf, ya. 8 asnaf itu 8 bagian bagi siapa saja yang akan mendapatkan sistem bagi-bagi zakat, ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, bagaimanapun kita harus mengelola sebuah aturan main, mengatur masyarakat itu jelas. Si pelaku pemimpinnya yang mengaturnya, aparaturnya harus jelas, ya, supaya rakyat itu bisa sejahtera dari hasil pungutan dari rakyat, wabil khusus apalagi yang jelas bukan pungutan, sukarela rakyat menyerahkan zakatnya, sukarela rakyat menyerahkan infak sedekahnya untuk bagaimana membangun masyarakat, bukan kemudian membesarkan amil-amilnya, ya, membesarkan panitianya. Kalau dikelola pajak oleh pemerintah, pajak begitu banyak masuk, yang sejahtera yang mengelola pajaknya, wah, gitu. Sementara hasil pajaknya jauh belum dirasakan banyak oleh masyarakat. Nah, misalkan jalan belegak-beleguk, lubang-lubang itu belum tuntas semuanya, ya, mungkin pajak kendaraannya mungkin yang masuk sedikit barangkali itu, ya, tapi yang mudah-mudahan akan diurus dengan sebaik-baiknya, ya.
Bagi yang terlantar kemarin itu anggap sebuah pelajaran. Saudaraku, berkaitan dengan sistem bagaimana membangun umat itu dengan sedekah, pajak dan sebagainya, kita ingat ya, seorang pemimpin yang ditawari jadi presiden, ya waktu itu bernama Umar bin Abdul Aziz, ya, ditawari khalifah. Dia mantan gubernur, mengundurkan diri karena takut jabatannya membawa tidak amanah, jadi dia mundur. Tapi ketika pamannya jadi khalifah, namanya Khalifah Sulaiman, dia mau wafat, dia menunjuk kepada para ahli istana, tolong nanti pengganti saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, begitu khalifah meninggal, Umar bin Abdul Aziz panggil ke istana, didaulat untuk menjadi khalifah presiden. Nggak mau tuh, ya nggak mau. Tapi kalau kita disuruh jadi presiden langsung mau, ya, apalagi nggak punya modal ya. Yang punya modal aja untuk bagaimana caranya supaya jadi, ya dengan berbagai macam cara akhirnya jadi deh ya. Nah itu, nah luar biasa ini sang khalifah, karena dia nggak mau dipaksa, dia pulang ke rumah nangis sama istrinya. Kenapa nangis? Aku disuruh jadi presiden, jadi khalifah. Loh, emangnya kenapa nangis? Ya aku takut tanggung jawab, amanat dan sebagainya. Bagaimana pendapat istriku? Kata istrinya, ya terima aja lah kalau memang itu menjadi sebuah amanat dipaksa seperti itu. Ya udah, kalau kamu menerima saya jadi khalifah, keluarkan itu di brankas emas, ya, perhiasan yang ada. Keluarkan. Buat apa? Buat saya masukkan ke dalam Baitul Mal untuk anggaran negara, untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai saya jadi presiden, saya jadi khalifah, rakyatnya kelaparan tidak makan, akan saya bagikan emas ini untuk dana mensejahterakan makan rakyatnya yang kekurangan makan. Nah seperti itu ya. Kalau kita kan negeri yang kaya raya nih ya, alam semestanya nih, wah ya, intan, emas, berlian, apa dan sebagainya, tambang batu bara dan sebagainya, tambang minyak, hutan dan sebagainya, ya melimpah ruah. Harusnya tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sengsara, tidak ada yang nganggur. Bagaimana? Nah itu karena mungkin belum bisa mengurus negara. Karena belum bisa mengurus negara, jadinya ya beginilah adanya. Mudah-mudahan nanti ada orang yang bisa mengurus negara kita menjadi lebih baik. Contohnya, ya orang yang mengurus negara itu dia tidak akan memanfaatkan proyek-proyek untuk memperkaya dirinya, bahkan hartanya dia seperti Umar bin Abdul Aziz, hartanya diserahkan untuk membangun kesejahteraan rakyatnya, sehingga dia berkurang hartanya ketika jadi pemimpin. Kalau sekarang pemimpin itu malah bertambah hartanya setelah jadi pemimpin. Nah inilah sebuah anekdot kebalikan dari mentalitas para pemimpin kita dengan para pemimpin yang didasari dengan syahadat, salat, ya, dengan semangat zakatnya, dengan semangat imannya mantap, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, yang dicintai oleh rakyatnya. Mari ya, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini ada pemimpin-pemimpin yang akan merubah diri seperti ulat menjadi kupu-kupu. Kalau pemimpin-pemimpin seperti ulat-ulat yang belatungan, yang banyak bulunya, yang gatal dan rakus melubangi semua pohon-pohon, ya. Nah ya nanti kita bicara puasa ya. Nah ini ulat puasa, setelah puasa ulat berubah jadi kupu-kupu. Nah nanti insya Allah setelah Ramadan ini banyak para pemimpin-pemimpin kita yang jadi kupu-kupu terbang, yang lucu dan indah sayapnya, mencari makan di bunga-bunga yang kembang, madu halalan thayyiban. Wah luar biasa, pemimpin yang berkesolehan sosial ya. Kalau masih ada pemimpin yang masih seperti ular, berpuasa ularnya, kemudian ularnya berubah menyelungsumi kulitnya, kemudian masih puas. Nah itu pemimpin yang puasanya belum sukses. Kalau pemimpin kita semua orang yang ngaku Islam puasanya sukses, maka insya Allah ya kita semua para pemimpin dan semuanya yang banyak dosanya minta ampun, Ramadan ini akan bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses puasanya, merubah diri menjadi lebih baik, berharap menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Nah nanti kita bicara
lebih panjang lagi tentang la'allakum tattaqun. Demikian mari kita bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ampuni kami ya Allah. Ampuni kami anak cucu keluarga besar kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, sahabat kami, para pejuang-pejuang kami, dan wabil khusus para pemimpin kami ya Allah, agar mereka mendapat ampunan di Ramadan dan mereka akan menjadi pemimpin yang bijak dan berkesolehan sosial, dan insya Allah menjadi pemimpin yang akan dicintai rakyatnya. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.